Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahmatullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi, dan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingganya kita masih bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara salah satu ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah, dapat menambah ilmu yang bermanfaat, pemahaman agama, dan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab tafsir As-Sa'di pada surah Al-Mu'minun. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-72. Ayat yang ke-72. Dan kita sudah membahasnya, yakni firman Allah, am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur razikin. Apakah kamu, wahai Muhammad, meminta upah kepada mereka, kepada orang-orang yang kamu dakwahi itu? Maka ketahuilah, fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur razikin. Upah dari Tuhanmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang terbaik, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pemberi rezeki. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi kafir musyrik Quraisy itu tidak minta upah sama sekali, sehingga tidak ada alasan bagi orang kafir musyrik Quraisy itu menolak dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kenyataannya atau faktanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah minta upah atas dakwahnya kepada orang-orang kafir musyrik Quraisy.
sehingga murni apa yang menjadi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lillah, untuk nushan, menasehati, mengajak orang-orang kafir untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang benar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada ayat 73 dan ayat ke 74. Ini belum ditalkin ya. Taib, silakan ditampilkan ayat 73, 74, mungkin kalau cukup 75 juga ya. Tapi kalau tidak cukup waktunya, ayat 73 dan ayat 74. Baik. Untuk yang pegang ya, ini ditampilkan ayat 73, 74. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Ya. Jadi kalau panjenengan nanti cek di mushaf itu, di atasnya waw itu ada sifar mustadir ya. Ada sifar mustadir. Jadi adanya huruf waw itu sama dengan tidak adanya ya. Jadi tidak dipanjangkan ya. Dan domirnya di situ adalah domir anta, innaka, sesungguhnya kamu, la tad'u ya, tad'uhum ya, kan tad'uhum ya. Baik. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Baik, barakallahu fikum. Silakan dibaca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh engkau pasti telah menyeru kepada mereka jalan yang lurus. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Baik, barakallahu fiik. Silakan dibaca tafsirnya.
وذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة وأنهم لم يتدبروا القول وأنهم اقتدوا بآبائهم وأنهم قالوا بدخولهم الجنة كما تقدم الكلام عليها وذكر من الأمور المرجوبة لإيمانهم تدبروا القرآن والتلقي نعمة الله بالقبول ومعرفة حال رسول محمد صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه وأمانته وأنه لا يسأله عليه أجرا وإنما سأله لنفسه ومصالحهم وأن الذين يدعوهم إليه صراط مستقيم سهل على العاملين لاستقامته موصل إلى مقصود من قربه hanifiyatun samhatun hanifiyatun fi tauhid samhatun fi amali. Cukup sampai situ dulu. Barakallahu fikum. Pada ayat 73 Allah Ta'ala berfirman, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Kita akan bacakan tafsirnya dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dzakarallahu ta'ala, Allah Ta'ala telah menyebutkan fi hadhil ayatil karimati, pada ayat-ayat yang mulia ini, kulla sababin mujibun lil iman, semua sebab yang mendorong kepada keimanan. Allah sebutkan sebab-sebab yang mendorong atau mengarahkan kita kepada keimanan. Dan sebaliknya, wa dzakaral mawani', dan Allah juga sebutkan mawani'nya, yakni penghalang-penghalangnya. Dan Allah juga menjelaskan wa bayyana fasadaha, Allah menjelaskan kebatilannya, wahidan ba'da wahidin, satu persatu. Fadzakara minal mawani'i, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara mawani' atau penghalang-penghalang keimanan, anna qulubahum fi ghamratin, bahwasannya hati mereka itu fi ghamrah, yakni dalam kelalaian. Ini diantara sebab penghalang keimanan. Mereka fi ghamrah, dalam kelalaian. Dan juga diantara sebab penghalang keimanan adalah wa annahum lam yudabbirul qawla, bahwasanya mereka tidak mau mentadabburi al-qaul, maksudnya adalah Al-Quran. Mereka tidak mau merenungkan, mereka tidak mau mencermati Al-Quran. Wa annahum iqtadu bi abaihim, dan mereka malah iqtadu itu mencontoh
atau mengambil tauladan biabaihim terhadap nenek moyang mereka. Mereka meninggalkan Al-Quran, tapi mereka lebih memilih mencontoh atau meniru nenek moyang mereka. Ya. Padahal nenek moyang mereka itu ya kadang benar, ya kadang salah. Dan namanya manusia itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan suatu kebenaran. Ya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah diantara sebab penghalang keimanan. Wa annahum qalu, dan bahwasannya mereka mengatakan bi rasulihim jinnah, terhadap rasul mereka jinnah. Jinnah itu majnun. Majnun itu gila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difitnah atau dikata-katain dengan jinnah atau majnun. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tahu, mereka mengenal dengan sesadar-sadarnya. Mereka mengetahui dengan pengetahuan yang sangat jelas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang gila. Bahkan kebalikannya, yang ada adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat cerdas, sosok yang sangat berilmu, sosok yang bijaksana, sosok yang sangat amanah, jujur, dan seterusnya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan jinnah atau majnun? Ini karena memang sudah tidak ada ya cara lagi untuk ya menolak Nabi Muhammad, melainkan ya Nabi Muhammad harus dijatuhkan, ya ini kehormatannya. Di antara cara menjatuhkan Nabi Muhammad dikatakan jinnah atau gila. Kama taqaddamal kalamu 'alaiha, sebagaimana telah berlalu pembicaraan atau penjelasan tentang hal itu. Wa dzakara minal umuril mujibati li imanihim, dan Allah juga menyebutkan minal umur al mujibah, dari perkara-perkara yang mendorong li imanihim terhadap keimanan mereka. Apa diantaranya yang mendorong imannya mereka itu atau mengarahkan kepada keimanan mereka itu adalah tadabburul Qur'ani, mentadabburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, ya, mengetahui isi dan makna Al-Quran. Ya. Kalau bacaan mereka sangat faham sekali. Kalau yakni maknanya sekedar makna, arti mereka paham sekali, tapi mentadabburi ya, yakni mengetahui secara mendalam isi atau maksud yang tersirat dari Al-Quran itu mereka berpaling darinya. Wa talaqqi ni'matillahi bil qabul, dan menerima nikmat Allah itu bil qabul, dengan penuh penerimaan, maksudnya dengan lapang dada. Jadi di antara sebab keimanan adalah kita menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sebaik-baiknya, dengan ikhlas, dengan lapang dada. Semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita terima dengan lapang dada. Kemudian juga wa ma'rifatu halir rasuli sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara sebab yang mendorong keimanan adalah ma'rifah, mengetahui atau mengenal halir rasul, keadaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang belum beriman kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mungkin karena dia belum mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan detail. Harus dikenalkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai nasabnya yang sangat baik, dari yakni fisiknya, juga dari sifatnya, dari akhlaknya, dari ibadahnya dan lain sebagainya. Maka ketika kita mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik, insyaallah iman kita bertambah. Atau bagi orang yang kafir itu akan beriman. Ya, bagi orang yang sudah beriman akan bertambah imannya, dan bagi orang yang kafir akan mendapatkan keimanan insyaallah. Wa kamali sidqihi wa amanatihi, dan mengenal kamali sidqihi, kesempurnaan kejujurannya, wa amanatihi, amanahnya beliau, wa annahu la yas'aluhum alaihi ajra, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam la yas'aluhum, tidak pernah meminta kepada mereka itu ajra, yakni upah atau balasan atau upeti dari apa yang didakwahkannya itu. Wa inna ma sa'yuhu li naf'ihim wa maslahatihim, sesungguhnya usaha beliau hanyalah li naf'ihim, bagaimana bisa memberikan manfaat kepada mereka, wa maslahatihim, dan bagaimana bisa memberikan kemaslahatan untuk mereka. Jadi mindsetnya beliau sallallahu alaihi wasallam, pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana apa yang beliau sampaikan itu bermanfaat, apa yang beliau berikan itu untuk kemaslahatan umat. Wa annal ladzi yad'uhum ilaihi siratun mustaqim, dan bahwasanya apa yang diseru kepada mereka itu adalah jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana mengarahkan mad'unya, orang-orang yang didakwahi itu kepada jalan yang lurus, sudah tidak ada tendensi atau kepentingan-kepentingan lainnya. Jadi bagaimana umat itu kembali ke jalan yang lurus. Sahlun 'alal 'amilina listiqamatihi, yang mana jalan yang lurus itu sahlun, mudah, 'alal 'amilina, untuk orang atau atas orang yang mengamalkannya, listiqamatihi, karena lurusnya jalan tersebut. Logika sederhananya, panjenengan kalau jalan lurus sama jalan bengkok-bengkok itu lebih sulit mana? Jalan bengkok-bengkok ya. Dengan jalan bengkok-bengkok, apalagi nyabang-nyabang gitu kan, tersesat ya. Tapi kalau jalan lurus, insya Allah lebih mudah. Insya Allah lebih mudah. Asal istiqomah saja, kencang, madep, tidak ngantuk. Kalau di tol kan gitu ya, lurus. Kalau ngantuk ya kecelakaan. Maksudnya kalau sampai kita lalai, tidak istiqomah, ya, tidak konsentrasi dengan jalan yang lurus tersebut, ya juga bahaya. Di jalan yang lurus itu apa? Sahlun 'alal 'amilina listiqamatihi, mudah diamalkan karena lurusnya jalan tersebut. Musilun ilal maqsud, dan akan mengantarkan atau membuat kita sampai kepada tujuan kita. Ya, tujuan kita itu adalah akhirat, adalah surga. Min qurbi hanifiyatin samhatin, karena dekatnya dengan jalan tauhid yang samhah, yang sangat luas. Jalan yang lurus itu adalah ajaran yang mengajarkan kepada hanifiyah. Hanifiyah itu adalah ajaran tauhid,
Bagaimana kita menyembah hanya kepada Allah. Hanifiyatin fit tauhid, ya, condong kepada tauhid. Samhatin fil amal, ya, luas di dalam amalan. Fada'watuka iyyahum ila siratil mustaqim, maka dakwahmu wahai Muhammad iyyahum kepada mereka ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus itu, mujibun, ya, harusnya atau mengharuskan, liman yuridul haqqa, bagi orang yang mencari kebenaran, an yattabi'aka, pasti akan mengikutimu, harusnya, ya. Jadi dakwahmu wahai Muhammad kepada mereka dengan jalan yang lurus tersebut, harusnya atau mengharuskan sebenarnya bagi orang yang benar-benar mencari kebenaran itu akan mengikutimu, ya, akan mengikutimu, yakni mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kalau dia tadi tujuannya yuridul haq, mencari kebenaran. Li'annahu mimma tashhadul uqula wal fitru bihusnihi, karena jalan yang lurus itu bisa dipersaksikan oleh al-uqul, akal, wal fitru, dan fitrah, bihusnihi, karena baiknya jalan tersebut. Fitrahnya manusia, ya, dan akalnya manusia ketika mempelajari Islam itu pasti bersesuaian. Ajaran manusia itu bersesuaian dengan fitrah. Ajaran manusia itu bersesuaian dengan fitrah, bersesuaian dengan akal, dalam yakni segala aspeknya, dan tidak memberikan kemudorotan kepada manusia. Yang ada adalah semuanya mendatangkan kemaslahatan. Wa muwafaqatuhu lil masalih, dan kesesuaiannya dengan kemaslahatan, dengan kebaikan. Maka banyak aturan-aturan itu terinspirasi, ya, dari ajaran Islam, tapi tidak mau yakni dilabeli Islam. Ada yang seperti itu, yakni malu-malu melabelkan atau menyandarkan diri kepada Islam, padahal ajaran tersebut atau aturan tersebut, hukum tersebut dia ambil atau terinspirasi dari Islam. Fa aina yadhhabuna in lam yattabi'uka, lalu kemanakah mereka itu akan pergi, in lam yattabi'uka, kalau tidak mau mengikutimu, ya. Kalau tidak mau mengikutimu, lalu mau ikut siapa? Itu maksudnya. Fa aina yadhhabun, kemanakah mereka pergi, in lam yattabi'uka, kalau tidak mau mengikutimu, ya. Ibarat kita itu ada di jalan yang tersesat, lalu ada seseorang yang dia itu tahu jalan. Kalau tidak mau ikut orang tersebut, lalu mau ikut siapa lagi? Seperti itu maksudnya. Jadi kalau tidak mau ikut orang yang ngerti jalan tersebut, lalu mau ikut siapa lagi? Fa aina yadhhabuna illam yattabi'uka, kemanakah mereka pergi kalau tidak mau ngikuti dirimu? Ya sama seperti kita di hutan itu, kalau kita tidak ngikuti orang yang ngerti jalan, lalu mau kemana kita? Apa mau pergi sendiri-sendiri? Mau ada yang ke kanan silakan, ke kiri silakan, mundur silakan, atau seperti apa? Fa innahum laisa indahum ma yughnihim wa yakfihim an mutaba'atika, karena sesungguhnya mereka itu tidak punya ganti, ya. Laisa indahum, tidak memiliki, maksudnya tidak memiliki ganti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mayunihim, yang memberikan
kecukupan bagi mereka, wa yakfihim, dan memberikan ajaran yang sempurna bagi mereka, an mutaba'atika, melainkan mengharuskan untuk mengikutimu. Tidak ada pilihan lain, tidak ada ganti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum 'anis sirati lanakibun, karena mereka itu 'anis sirati lanakibun, menyimpang dari jalan, maksudnya menyimpang dari jalan yang lurus. Mujtanibun atau mutajannibuna munharifun, mereka jauh dari jalan yang lurus. Munharifun, mereka menyimpang dari yang lurus. Mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Lalu apakah kita mengikuti orang yang jauh dari jalan yang lurus? Apakah kita mau mengikuti orang yang menyimpang dari jalan yang lurus? Ya. Mereka itu mutajannibun munharifun anit tariqi al-musili ilallah. Mereka sudah menyimpang dari jalan yang mengantarkan kepada Allah. Wa ila dari karamatihi, dan kepada negeri yang mulia, yakni akhirah, yakni surga. Laisa fi aidihim illa dhalalatun wa jahalatun, tidak ada di sisi mereka itu melainkan hanyalah dhalalat, kesesatan, wa jahalat, dan kebodohan. Wal iyadu billah. Wahakadha, dan seperti inilah kullu man khalafal haq, setiap orang yang khalafal haq, yang menyelisihi kebenaran, la budda an yakuna munharifan fi jami'i umurihi, maka pasti an yakuna munharifan, dia menjadi orang yang menyimpang, fi jami'i umurihi, pada semua urusannya. Orang yang menyelisih kebenaran, maka dia pasti akan menyimpang pada semua urusannya. Jadi orang yang menyelisih kebenaran, dia akan menyimpang dari semua urusannya atau pada semua urusannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Fa in lam yastajibuka, maka jika mereka tidak mau menjawab seruanmu wahai Muhammad, jika mereka tidak mau menerima seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di sini, siapa saja yang tidak mau menerima seruan atau dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di sini fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah mereka itu pasti mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi orang-orang yang enggak mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti mereka itu telah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah pembahasan ayat yakni 73, kemudian juga 74. Ya. Kurang berapa menit nih? 4 menit.
Gimana? Tanya jawab ya. Tanya jawab, monggo. Nggih. Adzan. Bunyi apa ini? Oh, iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustaz karena ini ada pertanyaan, namun pertanyaannya tidak selaras dengan yang dikaji pada malam hari ini. Bab sholat Ustaz. Pertanyaannya, kami sering mendengar nasihat dari teman atau dari para ustaz yang bunyinya, perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Pertanyaannya Ustaz, dari kecil saya sudah sholat, akan tetapi tentang ngaji sunnah baru-baru saja. Yang jadi pertanyaan, yang diperbaiki dalam sholat itu apanya dulu Ustaz? Kemudian yang kedua, sewaktu sholat maghrib atau isya di rakaat ketiga atau keempat, saya sering lupa tidak membaca surat Al-Fatihah. Apakah sholat saya batal Ustaz? Kemudian apakah diperbolehkan kalau seorang makmum yang lupa membaca surat Al-Fatihah atau bacaan yang lain untuk melakukan sujud sahwi Ustaz? Kiranya cukup itu pertanyaan Ustaz. Atas jawabannya nanti kami mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ada ungkapan perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Ungkapan ini tidak salah ya, ungkapan ini benar. Dan sebenarnya bukan hanya sholat ya. Jadi perbaiki seluruh amalan-amalanmu. Hanya saja memang sholat itu di antara amalan yang paling inti dari ajaran Islam ini ya, setelah syahadat, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfadka ya. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah pasti akan menjagamu. Jagalah Allah maka Allah pasti akan ada di hadapanmu. Maksudnya apa? Ketika kita menjaga urusan-urusan Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah pasti akan menjaga kita. Dan juga tajidhu tujahak, kita akan mendapati Allah di hadapan kita. Maksudnya Allah senantiasa memperbaiki kita, mengawal kita, membimbing kita, dan seterusnya. Jawabannya insya Allah berlanjut setelah adzan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Jadi tidak salah jika ada ungkapan perbaikilah sholatmu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kehidupanmu. Ini adalah ungkapan, ini adalah nasihat dari para ulama, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun maknanya benar berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfadka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Dan salah satu bentuk menjaga Allah, maksudnya menjaga syariat Allah adalah dengan sholat. Karena sholat itu
Di dalam sebuah hadis dikatakan ra'sul amri al-jihad wa amuduhu as-shalah. Tiangnya, yakni tiang dari agama Islam ini adalah salat. Dan salat ini bisa tanha anil fasya wal munkar dan seterusnya. Banyak keutamaan salat, dan di dalam salat itu ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan, dan ada ibadah hati tercakup di dalamnya. Ada, yakni tercakup di dalamnya keimanan. Maka dikatakan salat itu adalah iman. Ya. Dikatakan salat itu adalah iman. Ya. Sehingga yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir itu adalah salatnya. Ya, karena salat itu iman. Ketika seorang tidak salat, maka dipertanyakan keimanannya. Dan banyak ya keutamaan salat itu. Bahkan salat itu adalah ibadah lisan dan ibadah perbuatan dan hati yang terbaik dari yang ada. Sedangkan ibadah harta yang terbaik adalah kurban. Jadi ibadah fisik, ibadah lisan yang terbaik adalah salat, sedangkan ibadah harta yang terbaik adalah kurban. Jadi ketika seorang itu menjaga salat, berarti dia sedang menjaga aturan Allah yang terbesar. Dia yakni menjaga salatnya dari rukun-rukunnya, dari syarat-syarat sahnya, dari kewajiban-kewajibannya, dari sunnah-sunnahnya. Dia kerjakan salat wajibnya, dia juga kerjakan salat sunnahnya, dan seterusnya. Dia jaga salatnya, bukan sekedar jaga salat itu berarti yakni dia sekedar melaksanakan sholat 5 waktu, bukan. Karena sholat itu banyak, ada sholat sunnahnya, dia perhatikan juga. Maka ketika ada ungkapan orang menjaga sholat atau memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya. Ini benar ya. Dan insya Allah dampaknya memang begitu ya. Ketika kita mulai memperbaiki sholat kita, yang mungkin sholat kita yakni banyak kekurangan, kita perbaiki sholatnya, kita lengkapi sholat-sholat sunnahnya, maka kita akan merasakan banyak ya hal-hal yang di luar dari prediksi atau dugaan kita, yang mana kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, mendapatkan pertolongan Allah yang banyak, dan lain sebagainya ya, ketika kita memperbaiki sholat kita. Kemudian yang kedua, ada orang si penanya ini sering lupa membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya. Ini bagaimana? Nah, membaca surah Al-Fatihah ini rukun ya. Maka ketika meninggalkan rukun, batal rakaat tersebut. Oh, dia sebagai makmum. Nah, kalau sebagai makmum, ya dia cukup mendengar, yakni kalau memang jahar ya bacaan imam, ya cukup mendengar. Ini yang ketiga dan keempat, tidak membaca surah Al-Fatihah ya. Maka ya, dia sebagai makmum ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia sebagai yakni imam ya, atau sholat sendirian, maka pada rakaat yang tidak membaca surah Al-Fatihah itu batal rakaatnya. Jadi dia harus mengganti rakaat yang tadi lupa baca surah Al-Fatihah. Jadi umpamanya ya, kita sholat malam ya, sholat malam 2 rakaat, terus ternyata rakaat pertama lupa
baca surah Al-Fatihah. Maka ketika kita ingat ya, pada rakaat yang kedua kita ingat nambah itu sebagai ganti dari rakaat yang pertama. Kemudian setelah kemudian karena itu kurang, berarti sebelum salam sujud sahwi. Jadi tidak cukup sujud sahwi, tapi harus mengganti kalau hilang rukun ya, kalau hilang rukun. Nah ini masalahnya jadi makmum. Tayyib, barakallahu fikum. Jadi makmum lupa membaca surah Al-Fatihah. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Ya, secara kaidah orang yang tidak membaca Al-Fatihah ya, la salata lahu, tidak ada salat baginya. Di Al-Fatihah ini masuk rukun. Ya, maka kalau dia lupa ya dia ganti harusnya. Tapi wallahu alam, silakan nanti ditanyakan kepada ustadz yang lainnya, karena statusnya dia makmum ya, karena statusnya dia makmum ketika yakni imamnya salam, apakah dia salam lalu nambah yakni mengganti, wallahu alam, barakallahu fikum. Ya, kalau secara asal ya Al-Fatihah itu rukun ya harus diganti kalau ndak baca. Tapi kalau rakaat yang pertama, kedua jahar, maka ya cukup dengarkan. Itu ada pendapat yang mendasarinya. Meskipun ada pendapat harus tetap dibaca Al-Fatihah itu bagi makmum, sehingga membacanya cepet-cepetan ya, ini setelah waladhdallin amin itu ada madhabnya, tidak usah disalahkan ya. Kalau saya pribadi memilih kalau ketika jahar mendengarkan sudah cukup ya, Al-Fatihahnya imam itu ya Al-Fatihahnya makmum ketika kita menyimak, karena kita disuruh menyimak. Tapi ada pendapat yang seperti itu, baik imam maupun makmum sama-sama membaca. Maka makmum kapan bacanya? Ya solusinya tadi itu, ketika setelah waladhdallin amin dikasih kesempatan itu makmumnya. Tapi sulit itu ya, sulit ya, meskipun ada pendapat seperti itu. Terus cukup ya? G. Moga lanjut. Assalamualaikum. Di awal tadi Pak Ustaz menjelaskan tafsir tentang ayat yang ke-72 tentang Nabi yang di situ kan ada apakah meminta imbalan, kan itu Pak Ustaz ya. Maaf, ini kan umum pada kalangan ustaz atau kiai. Apakah bisaroh atau ajaroh itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Bagi para ustaz atau kiai dan kiai itu kan kita juga tahu, maaf ya, kalau ustaz kondang-kondang itu kan ratusan juta juga ada Pak Ustaz. Hukumnya bagaimana? Tidak tahu saya. Hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Informasinya harus dari A1 ini. Ya, pertanyaannya ada yang umum, ada yang khusus tadi ya. Umumnya yakni ya, simpelnya pertanyaannya bagaimana? Tadi dijelaskan di ayat 72 surah Al-Mu'minun ya. Apakah kamu wahai Muhammad itu minta upah ya kepada yakni orang-orang kafir musyrik Quraisy? Nyatanya tidak ya. Kemudian ya dikaitkan dengan apa yang ada di lapangan, yakni bolehkah ustadz itu mengambil atau meminta upah ya, mengambil atau meminta upah dari dakwahnya. Barakallahu fikum. Kemudian itu yang umum. Kemudian yang khusus tadi dengan ustadz yang tadi sampai ratusan juta, wallahu alam, saya tidak tahu, saya tidak berani berkomentar karena ini harus ada data. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang tidak ada datanya. Adapun ustadz atau pengajar atau guru
diberi upah, diberi yakni gaji, itu adalah satu yang ma'ruf ya. Satu yang ma'ruf kita ketahui bersama, itu tanpa A1, tanpa ada info dari ya siapapun, insya Allah kita tahu bersama bahwasanya itu terjadi. Tayyib, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mad'unya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang kafir. Nabi Muhammad itu tidak pernah minta upah kepada orang kafir dari dakwahnya ketika mendakwahi orang kafir. Ya. Jadi supaya orang kafir itu masuk Islam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta upah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar sahabatnya yang sudah masuk Islam juga enggak pernah minta upah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperlakukan yang sangat luar biasa oleh sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad secara yakni dari beliau sendiri, beliau nggak pernah minta upah kepada sahabat. Tak pernah Nabi Muhammad itu minta ke Abu Bakar, mana upah saya tadi, saya sudah mendakwahi kamu. Tak pernah Nabi Muhammad itu minta kepada para sahabatnya ketika mentalkin wahyu dari Allah itu minta upah. Mana tadi saya sudah mentalkin bacaan Al-Quran, mana upah saya? Tidak pernah ya. Dari Nabi Muhammad SAW itu tidak ada riwayat menjelaskan Nabi Muhammad meminta upah dari dakwahnya kepada mad'unya yang masih kafir untuk masuk Islam, dan kepada mad'unya yakni para sahabat yang sudah muslim, yang dikuatkan akidahnya, cara ibadahnya, pengajaran hadis, pengajaran wahyu itu gak pernah minta upah. Taib. Namun perlakuan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ta'zimnya para sahabat itu melebihi dari yang panjenengan tanyakan tadi, yakni sekedar upah tadi. Kalau upah itu bisa dinilai dengan apa? Angka. Mungkin kalau dulu mungkin 1 dinar, 2 dinar, 1 dirham, 2 dirham. Kalau sekarang sekian rupiah, sekian rupiah. Nah, barakallahu fiik. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pelayanan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwanya, hartanya, meskipun bukan ngasih bayaran, bukan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering juga, mohon maaf, diantari atau dianteri yakni makanan ke rumah beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditolong dari pelayanan dalam semua hal, hampir semua hal. Ya. Hampir semua hal. Bahkan sahabat itu sampai bersedia bahunya dipegang Rasulullah untuk menaiki ontanya, gitu. Dan Nabi Muhammad juga nggak perlu bayar pelayanan tersebut. Barakallahu fiik. Mungkin secara uang, secara harta ya, itu tidak ada penjelasan Nabi Muhammad SAW itu yakni minta upah ya, dari dakwahnya. Tidak ada. Tapi pelayanan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa ya. Meskipun Nabi Muhammad tidak minta, saya dakwah ini supaya kamu melayani saya, enggak. Tapi para sahabat juga tahu diri dan sadar diri bahwasanya mereka sangat yakni berterima kasih dan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW ada para sahabat. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka yang menjadi guru adalah para sahabat. Kemudian yang menjadi murid adalah tabi'in. Kemudian setelah tabi'in
setelah sahabat wafat, yang menjadi guru adalah tabi'in. Kemudian yang menjadi murid adalah tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Itu mulai ada yakni upah dari pengajaran. Ya. Upah dari apa? Pengajaran. Jadi upah secara zahir, upah berupa uang. Baik itu di masa sahabat maupun di masa tabi'in, baik itu di masa setelahnya. Sehingga dari praktek yang ada di masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, pengambilan upah dari membaca Al-Quran itu, dari membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu, menunjukkan bahwasanya bolehnya yakni mengambil upah dari bacaan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi itu boleh. Ya. Karena para sahabat tidak menganggap itu sesuatu yang masalah. Dan ingat, mad'unya adalah sesama muslim dan tidak dilakukan ketika para sahabat itu yakni berdakwah kepada orang kafir minta upah, tidak ada. Begitu juga di masa tabi'in dan masa-masa setelahnya. Jadi sesama muslim yang itu pengajaran, ya. Pengajaran, namanya mengajar itu hampir sama dengan berdakwah, tapi tidak sepenuhnya sama. Kalau dakwah itu lebih ke ngajar. Kalau ngajar dia keilmuan, ya, menambah ilmu. Ya sama seperti kita les bahasa Inggris, les matematika, ya, penguasaan terhadap ilmu, ya. Belajar bahasa Inggris itu dakwah lah, bukan. Pengajaran murni, yakni keilmuan, akademik, keilmuan. Makanya pondok itu gratis enggak, Pak? Pondok. Jenengan cari yang gratis ada. Tapi rata-rata bayar enggak? Kalau enggak bayar, yang bayari listriknya itu siapa? Yang bayari satpamnya, yang bayari tukang bersih-bersihnya, terus juga. Nah, barakallahu fiik. Itu kan dakwah juga kalau umpamanya kita kejar, ya. Jadi yang benar adalah pengajaran terhadap ilmu agama itu boleh kita mengambil upah di dalamnya. Kalau lembaga boleh menentukan, ya. Kalau lembaga dan pengajaran formal ya, pengajaran formal itu boleh ditentukan. Ya kayak sekolah itu menentukan SPP, boleh enggak? Atau seikhlasnya saja. Nah, ini saya dakwah seikhlasnya saja. Jangan boleh bayar 10.000 boleh, bayar 50.000 boleh. Ada pondok yang seperti itu? Mungkin ada, ya, mungkin ada. Tapi jarang nggak? Jarang. Yang ada itu ditetapkan. Bahkan sebelum tahun ajaran baru itu sudah ditulis tuh. Biaya ini, uang pangkal, uang gedung, ya, KBM. Jadi ditentukan itu. Nah, barakallahu fiik. Itu suatu yang tidak masalah, ya. Jadi memang jelas uang tersebut untuk apa dan dimanfaatkan untuk apa. Tapi kalau yakni yang non formal, ya kita mohon maaf ya, kita umpamanya sedang mengajar di suatu tempat, ya, dan itu bukan pengajaran formal, tidak boleh. Belum apa-apa sudah apa CEO-nya, ya, apanya namanya, ya, MOU-nya, ndak ininya partner dari ustadznya ini, apa namanya, ya, CEO-nya, ya, EO, ya, EO-nya itu sudah masang tarif. Ini dari mana itu? Nabi Muhammad itu tidak pernah punya EO. Nabi Muhammad ditemani Abu Bakar yang bagian ini. Oh, ini kalau dakwah ke Yaman harganya sekian. Kalau dakwah ke daerah utara harganya sekian. Tidak pernah itu. Maka itulah yang jelas-jelas tidak boleh. Jelas-jelas merusak,
jelas-jelas merusak dakwah, ya. Kalau yang formal, ya, yang formal maka yang terbaik adalah dimudahkan, jangan yakni dimahalkan. Tapi kalau memang ada pondok itu yang memang sesuai dengan fasilitasnya, ya enggak apa-apa, mahal memang sesuai dengan fasilitasnya. Ya nanti pasarnya adalah orang-orang yang kaya. Ya untuk orang yang kurang mampu juga jangan maksa di situ. Wah, sekolah kok mahal. Ini panjenengan mampunya segitu, makanya bilang mahal. Cari yang mampu. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Fattakullah mas tata'tum. Dan juga ya nasihat juga, koreksi bagi pondok juga, lihatlah orang-orang yang nggak punya. Jadi sehingga tidak terkesan sekolah ini hanya sekolahnya orang kaya saja. Intinya kembali ke pertanyaan tadi itu, yakni pengajaran kepada kaum muslimin, ya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bahasa Arab, ya, dan pengajaran-pengajaran lainnya itu boleh, yakni mengambil upah padanya. Kalau formal itu boleh kita yakni menjelaskan yakni pembayarannya sama seperti sekolah. Tapi kalau non formal itu tidak boleh kita yakni menargetkan atau memasang tarif sehingga itu dapat ya menghalangi dakwah itu sendiri, sudah tidak usah ngundang-undang lagi, ustadznya begitu, gitu. Akhirnya begitu. Barakallahu fiik. Ada lagi? Terakhir. Assalamualaikum. Yang uang yang 73 tadi, La tad'uhum. kemudian yang ada bahasa Arab yang mereka bunuh diri, yang pula bukanlah. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama tadi di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-73. Nah, jadi sebagian mushaf itu menampilkan sifar mustadir, namanya mustadir. Ada nanti sifar mustatil. Sifar mustadir itu adalah lingkar yang sempurna yang menunjukkan yakni adanya huruf di bawahnya itu adanya sama dengan tidak adanya, ya, adanya sama dengan tidak adanya. Itu ya, itu banyak, ya, ya, itu banyak. Yang sifar mustatil juga banyak. Ana itu tulisannya ana panjang tapi ana. Ketika wasal wa ma ana minal muslimin, meskipun tulisannya ana, ya. Kemudian kenapa ini dibaca pendek? Karena ya ini domir di dalamnya adalah yakni apa? Domir anta. Domir apa? Anta. Yada'u, ya, yada'u itu domir huwanya, domir antanya tada'u. Kalau jamak tada'una, ketika hilang nunnya tada'u, ini domir anta, innaka. Makanya wa innaka latad'uhum. Wa innaka di situ adalah dhamir anta, bukan jama', bukan wa innakum. Bukan wa innakum, sehingga di situ yakni dhamir anta. Terus kemudian pertanyaan, kenapa dibaca mujibin, mujibun, kok enggak mujibin? Mujibin juga tidak salah sebenarnya.
Jadi seandainya jenengan dzakarallahu ta'ala fi hadhil ayatil karimati kulla sababin mujibin lil iman. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan ya di dalam ayat-ayat yang mulia ini semua sebab yang mendorong ya kepada keimanan atau yang mengarahkan kepada keimanan. Seandainya dibaca apa? Mujibin. Dibaca mujibun itu juga tepat ya. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat-ayat yang mulia ini semua sebab. Selesai. Semua sebab. Apa yang dimaksud semua sebab itu? Mujibun lil iman ya. Penyebab atau pendorong kepada keimanan ya. Penyebab atau pendorong kepada keimanan. Jadi bukan yang ya, bukan sebab yang mendorong. Sehingga ya boleh seandainya dibaca na'at man'ud boleh. Ketika dibaca mujibun ya dari awal lagi. Maksudnya semua sebab, selesai, sudah tam kalimat tersebut. Ya semua sebab. Allah menyebutkan semua sebab. Dan sebab-sebab itu adalah mujibun lil iman. Adalah mendorong kepada keimanan. Ya, kepada keimanan. Jadi tidak masalah. Jadi seandainya dibaca mujibin tidak masalah. Tadi antum baca mujibin. Ya. Ya benar, tidak ada masalah. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu. Ada lagi? Cukup ya? Barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti ada pengumuman ya. Setelah salam ya. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum